Baik, sebentar Bapak Ibu, saya akan coba share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, bentar ya. Saya perlu atur dulu. Baik. Pekabaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati saat ini berjudul Pertumbuhan Tabiat untuk Hidup Kekal. Saya percaya Bapak Ibu, Saudaraku dan saya, kita semua telah mendapatkan jaminan untuk memasuki hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk ini? Dalam pelajaran kita siang hari ini, Bapak Ibu perhatikan fakta-fakta tentang kepastian keselamatan manusia. Ada beberapa ayat yang saya share siang hari ini, ya. Semuanya memberikan jaminan tentang keselamatan kita sebagai manusia. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa kita mendapatkan jaminan di dalam Yesus bahwa kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal karena kita percaya kepadanya. Di dalam buku Roma juga disebutkan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan kematian Kristus untuk kita. Lalu di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 mengatakan bahwa Kristus juga datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk yang tidak benar, agar kita dibawa kepada Allah. Intinya adalah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua ini telah mendapatkan jaminan untuk kehidupan yang kekal. Nah, coba direnungkan. Karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, maka hidup kekal bagi kita orang-orang berdosa ini sudah dipastikan. Artinya, saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak perlu takut kita tidak selamat. Karena semua orang yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Dan yang kedua, upaya yang diinisiatifkan Allah untuk penyelamatan manusia itu sudah lengkap. Yesus sudah mati bagi kita, dan keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Jadi di pihak Allah, kita ini sudah selamat 100%. Nah, kalau hidup kekal bagi kita orang berdosa sudah pasti, lalu bagaimana? Apakah masih perlu kerjasama kita sebagai manusia? Dinyatakan bahwa kerjasama kita sebagai manusia ini diperlukan untuk mewujudkan hidup kekal itu di dalam diri kita. Manusia tidak dapat menghasilkan apa-apa tanpa Allah, dan Allah merencanakan untuk tidak akan melakukan apa-apa dalam memperbaharui manusia tanpa kerjasama manusia dengan keilahian. Bagiannya dituntut untuk dikerjakan oleh manusia sangatlah kecil, tetapi sesuai rencana Allah, itulah bagian yang diperlukan untuk membuat pekerjaan pembaruan itu berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang keselamatan itu telah disediakan bagi saudara dan saya. Tetapi keselamatan itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada sambutan dari kita. Jadi Tuhan menuntut kerjasama kita juga. Nah, apa kerjasama kita untuk mewujudkan hidup yang kekal itu? Di dalam Matius 5:48 katakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi, di dalam kebenaran firman Tuhan siang hari ini, Tuhan menuntut kita supaya sempurna dalam tabiat kita. Di dalam Kitab Testimonis jilid 2 halaman 505 disebutkan di sana, setiap orang Kristen yang hidup-hidup
akan maju tiap hari dalam kehidupan rohani. Ketika dia bergerak maju kepada kesempurnaan, dia mengalami satu pertobatan kepada Allah tiap hari. Dan pertobatan ini belumlah lengkap sampai dia mencapai kesempurnaan tabiat Kristen yang adalah persiapan selengkapnya untuk sentuhan akhir kepada kekekalan. Jadi, kerjasama kita adalah bertumbuh setiap hari kepada kesempurnaan tabiat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah diselamatkan kalau kita tidak peduli hal ini. Nah, idealnya tabiat Kristen adalah keserupaan dengan Kristus dan adalah terbuka di hadapan kita jalan untuk pertumbuhan yang terus-menerus. Kita mempunyai sasaran untuk dicapai, standar untuk diraih yang mencakup setiap yang baik, suci, mulia, dan agung. Harus ada perjuangan dan kemajuan yang terus-menerus ke depan dan ke atas ke arah kesempurnaan tabiat. Intinya, Tuhan menuntut kita untuk berusaha. Walaupun dikatakan di sini tidaklah satu hal yang mudah. Perhatikan di sini, banyak orang yang membuat kesalahan dengan berpikir bahwa sesudah baptisan artinya perjalanan hidup kerohanian kita sudah selesai. Dikatakan di sini, baptisan barulah permulaan dari tugas kita. Kita harus maju kepada kesempurnaan. Tidak ada orang yang dibaptis langsung sempurna. Apalagi kalau kita berbicara soal penurutan. Ada orang yang siang dibaptis, malamnya dia masih mabuk. Ada seperti itu. Jadi, seorang yang dibaptis belum mencerminkan perubahan tabiat yang sesungguhnya. Dikatakan orang yang dibaptis itu baru step pertama bagi dia untuk menapaki tangga menuju kesempurnaan. Jadi perjalanannya masih panjang. Apakah Allah benar-benar serius menuntut kesempurnaan tabiat kita sebelum masuk surga? Banyak orang yang tidak peduli dengan hal ini. Ya, dipikirnya ketika dia percaya kepada Yesus, dia telah diselamatkan. Betul, memang seorang yang percaya kepada Yesus, dia telah diselamatkan. Tetapi keselamatan itu tetap bersyarat. Kita harus memupuk hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita percaya sekali selamat tetap selamat, maka kita akan sembrono. Dan ada begitu banyak orang yang masuk dalam lingkaran kesembronoan ini. Maka yang dikatakan, apakah Allah benar-benar serius menuntut kesempurnaan tabiat kita sebelum masuk surga? Mari kita lihat. Jangan tertipu. Allah itu tidak berpura-pura. Yang akan menjadikan Anda siap untuk surga hanyalah kesucian. Hanyalah praktek kesalehan yang jujur yang dapat menghasilkan tabiat murni dan tinggi yang akan menyanggupkan Anda masuk ke hadirat Allah di dalam terang yang tidak terhampiri itu. Tabiat sorgawi mesti diperoleh di dunia ini atau sama sekali Anda tidak akan pernah dapat memperolehnya. Perhatikan kutipan ini, ya. Dikatakan hanya praktek kesalehan jujur yang dapat menghasilkan tabiat murni. Dan itu harus didapatkan, diusahakan, dicapai selama kita masih hidup di dunia ini. Allah semata-mata hanya akan menerima kemurnian dan kesalehan, satu noda, satu kekusutan, lihat ini, satu cacat dalam tabiat akan memisahkan mereka untuk selama-lamanya dari sorga. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya berpikir bahwa kehidupan yang benar dan saleh di dunia sekarang ini tidak penting, mari kita lihat kutipan ini. Satu cacat tabiat dikatakan cukup untuk memisahkan kita selama-lamanya dari surga. Berarti Tuhan serius apa enggak menuntut kesempurnaan dari kita?
Jawab sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya bagi kita sekarang untuk berbenah diri. Karena jika saudara dan saya rindu untuk bertemu dengan Yesus muka dengan muka, maka kita harus serius menyikapi perkataan kebenaran ini. Nah, ini ada dilema pengembangan tabiat. Apa itu? Di satu pihak, Allah sangat serius menuntut perkembangan tabiat kita. Di pihak yang lain, kenyataannya pengembangan tabiat itu sukar, sulit. Loh, kenapa kok seperti itu? Kita lihat. Kristus tidak memberikan jaminan kepada kita bahwa meraih kesempurnaan tabiat adalah persoalan gampang. Tabiat yang agung dan sempurna tidak diwariskan. Lihat ini. Itu tidak datang kepada kita secara kebetulan. Itu dibentuk melalui peperangan sengit dan keras melawan diri. Pertarungan demi pertarungan mesti dikobarkan melawan kecondongan warisan. Jadi, kutipan nubuat dengan jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk memiliki keserupaan dengan Kristus itu tidak mudah. Nah, ini dilema. Tadi dikatakan, di satu sisi Tuhan menuntut supaya kita ini betul-betul memiliki concern bagaimana mengembangkan tabiat Kristus di dalam hati kita. Bagaimana setiap hari saudara dan saya betul-betul menjalani kehidupan yang menyerupai tabiat Kristus. Tidak gampang. Dikatakan ini harus melewati peperangan yang sengit. Bukanlah sebuah tabiat yang tiba-tiba mak betunduk ujuk-ujuk datang blek diberikan dari yang pemarah menjadi penyabar. Dari yang suka iri, suka dengki, suka ngomongin orang, jadi orang yang sama sekali memiliki kesabaran, kesempurnaan tabiat. Tidak bisa. Maka dikatakan ini, pertarungan demi pertarungan harus dikobarkan melawan kecondongan warisan. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 5 disebutkan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan ini. Saudara dan saya dilahirkan dalam kecondongan, kecenderungan untuk berbuat dosa. Makanya dalam pelajaran sekolah sahabat tadi disebutkan, kita ini, Paulus bilang, manusia celaka. Siapa yang bisa mengeluarkan kita dari tubuh maut ini kalau bukan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita bergumul untuk bisa menang dalam pertempuran setiap hari. Dan dikatakan di sini, saudara dan saya harus berdarah-darah, harus bergumul berjuang untuk memenangkan pertempuran ini. Di dalam kutipan nubuat selanjutnya disebutkan, kecondongan jahat manusia sukar dikalahkan. Perang untuk itu melelahkan. Setiap jiwa dalam pertarungan itu paham bahwa betapa berat dan betapa pahitnya perjuangan itu. Jadi Bapak Ibu, tidak gampang untuk menang dalam pertempuran ini. Berapa banyak di antara kita yang harus jatuh tersungkur di kaki Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk memenangkan pertempuran ini. Ya, tentu saudara, saat saudaraku melakukan pelanggaran ini, saat kita marah, saat kita berbohong, saat kita melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang lain, dosa-dosa yang tampak seolah-olah mengalir kita lakukan setiap hari. Di saat Roh Kudus mengingatkannya kepada kita, kita sadar, ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu. Saya sudah marah-marah. Ampuni Tuhan, tadi saya sudah bohong. Oh Tuhan, ampuni, saya sudah menipu. Inilah pergumulan hidup kita. Bisakah kita menjadi orang saleh dengan kekuatan kita? Jika upaya pengembangan tabiat itu sukar sulit, mampukah kita menyampainya? Bisa ndak
kita mencapai kesempurnaan tabiat itu sementara kita hidup berjalan di muka bumi ini? Lihat ini. Kesempurnaan tabiat dapat diraih oleh setiap orang yang berusaha keras untuk memperolehnya. Jadi ini bisa diraih dengan usaha yang keras. Bagaimana usaha keras? Sedapat-dapatnya kita berusaha berbuat baik. Paulus bilang, dosa yang ada dalam diriku itulah yang justru keluar. Dalam hati aku berkeinginan untuk berbuat baik, tapi justru perbuatan jahatlah yang keluar. Itulah kondisi kita. Sekarang mari kita lihat. Sepanjang ajaran Alkitab, Yesus memberi kita jaminan bahwa melalui rahmat-Nya kita bisa mencapai kesempurnaan tabiat yang sama dengan yang Ia peroleh. Kepada setiap orang yang mengusahakan pekerjaan ini, yaitu pertumbuhan tabiat ini, Kristus berkata, Aku berada di sebelah kananmu menolong engkau. Inilah good news-nya. Inilah kabar baiknya. Walaupun saudara dan saya kita ini, kecenderungan hati kita adalah berbuat salah, berbuat dosa, tapi Tuhan menyanggupkan kita untuk melakukan yang benar. Makanya dikatakan tadi, walaupun ini sukar sulit, asalkan kita mau sungguh-sungguh berjuang melawan dosa itu, Dia akan menolong kita. Lihat ini, usaha manusia tidak menghasilkan apa-apa tanpa kuasa ilahi. Tapi tanpa usaha manusia, usaha ilahi tidak akan menghasilkan apa-apa. Artinya, Tuhan tidak bisa memaksa saudara dan saya untuk masuk surga. Tidak akan kita ini dipaksa untuk diselamatkan. Semua pilihan kita. Makanya dikatakan, rahmat-Nya diberikan untuk mengerjakan di dalam kita kehendak dan usaha. Tapi bukan dimaksudkan untuk mengganti usaha kita. Tuhan menolong kita, tapi tidak pernah dimaksudkan supaya kita tidak berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan tetap menuntut bagian kita. Tuhan tetap menuntut kerjasama kita. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita berleha-leha atau enak-enak minta diselamatkan. Selanjutnya, manusia tidak dapat menghasilkan apa-apa tanpa Allah. Dan Allah merencanakan untuk tidak akan melakukan apa-apa dalam memperbaharui manusia tanpa kerjasama manusia dengan keilahian. Perhatikan ini. Bagian yang dituntut untuk dikerjakan manusia sangatlah kecil. Apa toh? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita tadi adalah penurutan. Cuma itu. Tuhan hanya menuntut penurutan kita. Dan yang sederhana ini, yang kecil ini, justru bagi kebanyakan orang adalah permintaan yang berat. Karena memang sulit untuk menurut bagi kita orang berdosa ini. Perhatikan. Sesuai yang Tuhan harapkan, kapan seharusnya kita mencapai kesempurnaan tabiat dalam ruang lingkup kita manusia? Kapan? Apakah nanti menunggu waktu Yesus datang baru kita bisa disempurnakan tabiat kita? Lihat ini. Tabiat sorgawi mesti diperoleh di dunia ini, Bapak Ibu. Atau Anda sama sekali tidak akan pernah memperolehnya. Karena itu mulailah segera. Jangan menggiur diri tentang saatnya akan tiba di mana Anda lebih gampang berusaha sungguh-sungguh daripada saat ini. Tidak bisa. Tabiat itu harus diperoleh sekarang. Tugas pengubahan itu harus dilaksanakan sekarang. Dan kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Anda tidak dapat memasuki sorga dengan adanya suatu cacat atau ketidaksempurnaan tabiat. Anda harus dijadikan cocok untuk sorga sekarang dalam masa kehidupan pencobaan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan,
Tuhan mau kita serius. Pekabaran ini adalah untuk menolong kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan tabiat yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menuntut kita untuk sempurna di dalam tabiat kita. Nah, apa tandanya untuk memastikan bahwa tabiat kita sedang tumbuh? Ya. Kalau yang disebut dengan dosa ini terus-menerus merongrong kita, bisa enggak kita ini bertumbuh? Ya. Lihat ini. Tidak ada yang harus gagal mencapai dalam ruang lingkupnya kesempurnaan tabiat Kristiani. Dalam kemanusiaannya, Yesus disempurnakan oleh satu kehidupan yang menolak kejahatan atau kesalahan terus-menerus. Juru selamat membuktikan bahwa melalui kerjasama dengan keilahian, manusia dalam hidup ini dapat mencapai kesempurnaan tabiat. Ini adalah jaminan Allah bahwa kita juga bisa memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, jadi Tuhan mau memberikan jaminan kepada kita bahwa kita bisa. Jangan pernah katakan tidak mungkin, mustahil manusia bisa hidup sempurna. Memang saat saudara dan saya berusaha dengan kemampuan kita sendiri, jelas itu mustahil. Tetapi Tuhan telah memberikan solusi. Tadi dikatakan, dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu berusaha menolong kita asal kita mau. Maka dikatakan tadi, saat saudara dan saya berusaha menghidupkan kehidupan yang saleh, dikatakan sini, kerjasama dengan keilahian dapat menolong kita untuk mencapai kesempurnaan tabiat kita. Sebagaimana Allah itu sempurna pada ruang lingkupnya, perhatikan ini, demikian pula manusia bisa sempurna pada ruang lingkupnya. Apa saja yang didapat oleh tangan untuk dikerjakan harus dibuat dengan teliti dan sesegera mungkin. Kesetiaan dan kejujuran pada perkara-perkara kecil, pelaksanaan tanggung jawab dan perbuatan-perbuatan kebaikan yang sederhana akan menghibur dan menyenangkan jalan kehidupan. Dan apabila tugas kita di dunia selesai, setiap kewajiban sederhana yang dibuat dengan jujur akan tersimpan sebagai permata berharga di hadapan Allah. Tuhan mau kita melaksanakan atau melakukan bagian kita. Jangan buat lebih dari yang bisa kita lakukan. Saya percaya kita semua terketuk hati siang hari ini untuk boleh introspeksi diri. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang bisa mengatakan bahwa kita adalah orang benar? Tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengatakan bahwa dia adalah orang saleh. Tidak ada. Itulah sebabnya Tuhan bisa menolong kita selama kita sadar diri bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Dia. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dengan usahanya sendiri. Tuhan mau kita datang kepadanya. Tabiat yang mulia diperoleh dengan cara usaha perorangan melalui rahmat dan anugerah Kristus. Dikatakan di sini, untuk membentuk tabiat itu diperlukan peperangan sengit dan keras melawan diri. Pertarungan demi pertarungan harus dikobarkan melawan kecondongan warisan. Nah, apa tanda untuk memastikan bahwa tabiat kita ini bisa bertumbuh atau sedang bertumbuh? Lihat ini, ada 4 tanda. Yang pertama, bertumbuh tabiat menjadi semakin seperti Yesus adalah upaya perorangan yang ulet. Ada orang yang sampai harus menangis. Kenapa? Karena dia merasa sepertinya dia tidak akan pernah menjadi orang yang sabar. Hari-harinya marah-marah terus. Dan dia tahu dia salah. Itulah sebabnya orang-orang yang demikian ini memerlukan Tuhan. Bagaimana yang pemarah bisa menjadi penyabar? Bagaimana yang suka iri melihat orang lain
bisa menjadi orang yang legowo melihat apa yang Tuhan berikan. Semua tidak bisa kalau kita membiasakan diri berbuat seperti itu. Kecenderungan-kecenderungan yang salah harus dilawan. Dan Tuhan katakan, ini adalah upaya perorangan yang ulet. Yang kedua, lakukan dengan teliti sesegera mungkin kehendak Allah yang muncul untuk diamalkan. Roh Kudus itu selalu bekerja dan mengingatkan kita. Kalau saudara dan saya, kita mendapatkan ingatan Roh Kudus saat Roh Kudus mempengaruhi pikiran kita, jangan diabaikan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau Roh Kudus itu bersuara di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, segera lakukan. Yang ketiga, setia dan jujurlah kepada hal-hal yang kecil. Alkitab katakan mereka yang setia dalam hal kecil bisa dipercaya juga dalam hal yang besar. Jadi kalau saudara dan saya sudah mudah berbohong, mudah menipu di hal-hal yang kecil, maka di hal yang besar kita juga akan mudah untuk melakukannya. Tuhan mau supaya kita berhati-hati di sini. Yang keempat, kobarkan peperangan sengit melawan diri dan kecondongan warisan. Artinya jangan menyerah. Saya dilahirkan sudah lemah, Pak Pendeta. Saya ini paling gampang berbohong. Sulit, Pak, kalau mau disuruh jujur. Coba bayangkan. Saat saudara dan saya kita menyerah kepada keadaan dan menganggap bahwa itu sudah normal semua orang lakukan, kita tidak akan pernah berhasil. Tuhan mau kita lawan segala dosa-dosa ini. Kalau kita tahu itu salah, jauhi itu dan buat itu menjadi satu hal yang kita tidak akan pernah lakukan. Nah, ini dia satu opini teologis yang salah dan sangat fatal. Apa itu? Kedatangan Kristus yang kedua kali akan mengubah tabiat saya yang belum sempurna karena saya tetap masih manusia yang lemah. Yang kedua, ketika saya dibangkitkan, maka tabiat saya yang belum sempurna akan disempurnakan oleh Yesus. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Jadi, waktu Yesus datang, kita yang tidak sempurna ini akan disempurnakan dalam tabiat kita. Mari kita lihat kutipan nubuat. Kematian merubah tubuh menjadi lebur, tetapi tidak membuat perubahan pada tabiat. Kedatangan Kristus tidak akan merubah tabiat kita. Itu semata-mata hanya akan mengukuhkan apa yang sudah kita bentuk. Jadi kapan dikatakan kita harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan tabiat? Dikatakan ini, semua itu harus dikerjakan sebelum Yesus datang. Jadi jangan main-main dengan waktu kita hidup sekarang ini. Tuhan katakan, inilah saatnya untuk kita agar serius menyikapi kebenaran ini. Kalau Anda gagal menjadi orang Kristen Alkitabiah, maka bertobatlah. Karena tabiat yang Anda hasilkan pada saat pencobaan ini akan menjadi tabiat yang Anda akan punyai saat kedatangan Kristus. Ini dia. Saat kita lengah dan saat sekarang ini kita tidak melakukan firman Tuhan ini, kita akan menyesalnya nanti. Ciri tabiat yang Anda sukai dalam hidup ini tidak akan diubahkan, bahkan oleh kematian sekalipun. Anda akan bangkit dari kubur dengan sifat-sifat yang sama dengan yang Anda telah biasa perlihatkan di rumah dan di masyarakat. Yesus tidak akan mengubah tabiat pada saat kedatangannya. Tugas pengubahan itu harus dilaksanakan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat saudara dan saya kita ini hidup sekarang ini, Tuhan mau kita memperhatikan hal ini. Saya rindu agar kita betul-betul boleh menyikapinya dengan serius. Karena dikatakan di sini, sifat-sifat kita tidak akan diubahkan waktu Yesus datang. Seperti saat kita mati, demikianlah saat kita bangkit. Ya,
Saya yakin Tuhan hanya membangkitkan mereka yang serius untuk mengikuti kebenaran Tuhan ini, yaitu belajar merubah tabiat kita seiring dengan yang Dia inginkan. Nah, mengapa Allah sangat keras menuntun tabiat sempurna dari umat-umatnya? Mengapa Allah sangat serius? Mengapa Allah sangat keras? Yang pertama, karena sorga hanyalah akan menjadi tempat siksaan atau purgatori bagi mereka yang bertabiat tidak cocok dengan suasananya. Ya. Allah akan menerima tidak kurang dari penyerahan diri tanpa syarat. Orang Kristen yang setengah-tengah dan pendosa akan mengotori sorga kalau mereka diizinkan masuk. Bayangkan kalau kita ini suka iri melihat sesama kita, terus dibangkitkan, ya. Walaupun kita percaya kepada Tuhan, terus di sorga kita iren-irenan, terus piye? Ya. Kalau seandainya kita ini suka ngerasani orang, ya, dan kemudian kita dibangkitkan, nanti sampai di sorga ada blok-blokan orang-orang yang ngeblok sini, ngeblok sana, ngerasani sini, ngerasani sana. Ya. Ini tidak cocok, dikatakan hanya akan mengotori sorga kalau mereka diizinkan masuk. Ya. Yang kedua, perhatikan di sini. Dapatkah mereka yang hatinya penuh kebencian kepada kebenaran dan kesucian bergabung dengan masyarakat sorga? Dapatkah mereka tahan di hadapan kemuliaan Allah dan anak domba? Tidak. Kesucian, kekudusan, dan damai sorga akan menyiksa mereka. Kemuliaan Allah akan menjadi api yang menghanguskan bagi mereka. Mereka akan menyambut kebinasaan agar dapat disembunyikan dari wajah Dia yang mati untuk menebus mereka. Terbuangnya mereka dari sorga adalah kerelaan mereka sendiri dan adil serta berkemurahan di pihak Allah. Jadi mereka yang menolak untuk berusaha mendapatkan tabiat yang baik itu sekarang, mereka akan menyesalnya nanti. Orang berdosa yang tidak mengalahkan dosa tidak dapat gembira berada di hadirat Allah. Seandainya dia diizinkan masuk sorga, maka hal itu tidak akan menggembirakan dia. Suasana kasih tanpa kepentingan diri yang menyelubungi tempat itu tidak menggugah sambutan dari jiwanya. Pikirannya, perhatiannya, motifnya akan sangat berbeda dengan apa yang menggerakkan warga yang tidak berdosa di sana. Dia akan menjadi nada palsu pada melodi sorga. Sorga baginya akan menjadi tempat yang menyiksa. Jadi dia tidak akan betah, tidak akan tahan di sana. Bukanlah karena perintah kesewenang-wenangan Allah yang membuat orang-orang yang tidak benar tersingkir dari sorga. Mereka dikeluarkan oleh ketidakcocokan mereka pada pergaulan sorga. Jadi mereka sendiri merasa tidak pas, tidak cocok, tidak betah akhirnya berada di sana. Alasan kedua, kenapa Tuhan serius supaya kita perhatikan ini? Karena Allah tidak menghendaki terjadi pemberontakan kedua di sorga. Tanpa kesempurnaan tabiat, tidak ada yang boleh masuk gerbang mutiara kota Allah. Karena bila dengan segala ketidaksempurnaan kita diizinkan masuk kota itu, maka segera akan muncul pemberontakan kedua. Jadi Tuhan tidak akan mengambil resiko dengan mengizinkan orang-orang yang tidak benar-benar bertobat masuk ke sorga. Yang akan berada di sorga hanyalah mereka yang tidak akan menciptakan pemberontakan kedua. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam kehidupan ini, apakah yang harus kita berikan perhatian utama melebihi segala sesuatu yang lain? Yakni pertumbuhan tabiat semakin menjadi seperti Yesus. Tuhan tidak main-main, saudara. Sabat demi sabat berlalu. Di masa pandemi ini, kita semua bergumul untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa bertahan hidup. Tapi jangan pernah lupa bahwa kerohanian saudara juga perlu dikasih makan. Makanya kita selalu intens untuk beribadah. Segala makanan bergizi kita akan terima dalam setiap ibadah kita. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita peduli bahwa bukan cuma pertumbuhan doi, pertumbuhan uang di dompet saudara yang diperlukan,
tapi juga pertumbuhan tabiat kita. Itu yang lebih penting dari segalanya. Allah mau supaya kita serius dalam hal ini. Tidak ada hal yang lebih penting di dunia ini selain kehidupan di dunia yang akan datang. Dan untuk masuk ke sana, Tuhan serius katakan, kau harus perbaharui tabiatmu selama hidup menumpang di dunia ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, inilah 4 tanda bahwa kita harus pastikan tabiat kita bertumbuh. Ya, upaya perorangan yang ulet dan kehendak Allah yang muncul harus segera diamalkan, setia dan jujur pada perkara yang kecil, dan kita harus berjuang mati-matian untuk melawan dosa. Itulah peperangan yang sengit. Semoga Allah menolong kita, dan biarlah kasih karunia Tuhan yang akan menyanggupkan kita untuk bisa menjalani hidup sekarang ini sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.